Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Risa Dewi Perdiana, NPM 22040410038 dari Prodi Manajemen Kelas H Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Boman. Jadi, video ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan tugas kali ini adalah mereview materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ludovicus Boman. Materi yang saya pilih untuk direview adalah identitas nasional. Apa sih konsep identitas nasional? Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata, yaitu identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti memiliki sifat kebangsaan yang berkenan atau yang berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Menurut Tilar, menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang. Karena dari adanya individu memperoleh realitasnya, artinya seseorang tidak akan mampu bila terlepas dari masyarakat. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang telah dijajah oleh bangsa asing. Pembentukan identitas nasional selalu mengembangkan budaya Indonesia yang telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Sebelum Kongres Pemuda di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda, pada saat itu dinyatakan identitas nasional yang tegas bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, identitas nasional Indonesia, menunjukkan peta identitas yang bersifat nasional. Dan identitas nasional bersifat bustan dan sekunder, bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat dan dibentuk oleh warga bangsa Indonesia. Sebagai identitas setelah merdeka bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian kembali bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah diwakili warga bangsa itu sendiri. Secara askriptif dan secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam suatu proses interaksi pemuda dan mempersinggungkan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka secara politis. Beberapa bentuk nasional Indonesia yang menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara. Lambang negara kita adalah lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan kita juga Indonesia Raya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan,
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Dan yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Dan yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi mengisyaratkan adanya perpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, kalau disintegrasi mengisyaratkan adanya perpecahan, pertengkaran, dan konflik. Berikut model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Dan yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Manfaat dari integrasi bangsa itu apa sih? Manfaatnya adalah diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan pembangunan persatuan kebangsaan. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu nilai dan norma konstitusional. Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Konstitusi merupakan materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur pengubahan Undang-Undang Dasar, kadang juga berisi larangan untuk merubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada pandangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 belum mencakup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang bersifat otoriter. Dalam pengembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara
bertahap dan sistematis. Norma hukum di Indonesia berdasarkan ketentuan secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukannya kepada Mahkamah Konstitusi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.